Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bubu Wea, NIM 2019-31257 kelas E. Di sini saya akan presentasi tugas sistem multimedia. Di sini Ibu berikan tugas tentang salah satu pahlawan dari masing-masing daerah. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang pahlawan dari Papua, yaitu profil bapaknya seorang pahlawan musisi membesar dari Papua, Bapak Arnold Clement Up. Slide pertama, Arnold Clement Up, perjuangan selama tahun 1984 sampai 2021 untuk kemenangan semangat Arnold Clement Up bagi musisi bergerak cover lagu, bagi guru ukir sejarah di kelas, bagi awam mencoba mengetahui, bagi AMP aksi di seluruh Indonesia. Ada yang buat poster upload di story, ada yang menangis, ada yang belajar, ada yang menulis. Bagi akar rumput menyaksikan, bagi penjuan menambah semangat dan mempreksi dalam bentuk apapun. Slide kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 tentang literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam peningkatan kualitas hidupnya dan menggunakan hak personal untuk kontribusi sejarah dalam bentuk tulisan. Slide ketiga, pada 26 April tahun 1984 Arnold Clement Up, seorang musisi pendiri grup musik dan tari membesar, terbunuh oleh komandan pasukan Sandi Juda Kopasanda atau yang kini lebih dikenal sebagai komando pasukan khusus Kopassus di pantai Bansek, Kota Jayapura, Papua. Semasa itu Arnold dikenal sebagai seorang seniman dan budayawan, membesar musik dengan irama tradisional ke seluruh tanah Papua dalam kurun waktu 1978 sampai 1984. Ada beberapa cara yang digunakan Arnold Up bersama kawan-kawan di Mambesak. Pertama, merekam dan memproduksi album lagu Mambesak volume 1 hingga 5 dalam bentuk kaset. Vita produksi tersebut bahkan dilakukan berulang kali karena diminati dan terbesar luas di seluruh tanah Papua. Sejak itu Arnold dan teman-teman mendirikan sebuah grup musik dan tari sekitar tahun 1972. Awalnya grup itu mereka beri nama Mayori atau burung duri yang dianggap burung cuci oleh suku Biak. Namun dengan berbagai masukan serta pertimbangan dari banyak sahabat mereka, lalu memiliki sebuah nama yang masih dari bahasa Biak, yaitu Mambesak atau burung cendrawasih. Eksistensi Mambesak dalam bidang musik, seni dan budaya membuat seorang Arnold Up dikenal luas di Papua. Ratusan hingga ribuan musik karya mereka telah diproduksi menjadi kaset dalam beberapa volume dan dijual secara luas di seluruh Papua. Waktu itu Mambesak tidak sulit mendapat tempat di hati para pencipta musik Papua karena menyanyikan lagu dengan hampir semua bahasa,
suku di Papua dengan berpanduan antara gitar, ukulele, dan tifa irama yang digemari rakyat Papua. Yang dalam ilmu antropologi serta musikologi dikenal dengan plok-sok. Pengaruhnya yang luas bersama membesak sekaligus menyabat kurator museum, Uncen bahkan penanggung jawab 2 siaran radio diberi menimbulkan keresahan bagi beberapa kelompok dan membuat dirinya mulai tidak disukai, terutama oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hamri Harnold dicurigai menjadi membesak sebagai separatisme gaya baru, dan dengan semua aktivitasnya itu dituding sebagai propaganda politik untuk memprovokasi rakyat Papua menentang Indonesia. Terlebih lagi saat itu di Papua ada seorang ex-tentara nasional Indonesia TNI asal Biak bernama Seth Yafet Rumkorem yang baru saya memproklamirkan kemerdekaan Republik Papua Barat di pinggiran kota Jayapura yang dikenal dengan markas Victoria pada 1 Juli tahun 1971, suatu peristiwa politik yang semakin menambah tinggi operasi militer hampir di Papua. Nama-nama operasi militer untuk menumpaskan organisasi Papua Merdeka tersebut antara lainnya Operasi Pamungkas tahun 1970 sampai 1974, Operasi Kikis 1977 sampai 1978, Operasi Sapu Bersih tahun 1978 sampai 1972, Operasi Sate 1984, dan masih banyak lagi operasi militer yang sudah semenjak tahun 1963 hingga 1998 gencar di seluruh tanah Papua. Arnold Ab untuk dikaitkan memiliki hubungan dengan kelompok Seth Rumkorem tersebut sehingga harus disingkirkan, walaupun sampai sekarang tuduhan tersebut tidak pernah terbukti dan tidak mampu dibuktikan oleh Hamri. Harnold ditangkap dan dijebloskan ke rumah tahanan polisi daerah Papua Polda bersama sepupu dan juga anggota membesak dan staf kampus FISIP Uncen bernama Andy Mofu 30 November tahun 1983. Mereka ditahan berbulan-bulan tanpa pernah dihadiri di pengadilan. Pada malam 21 April tahun 1984, seseorang anggota polisi bernama Pius Wanem membujuk Arnold Ab untuk melarikan diri dari rumah tahanan Polda Papua di Apo, Kota Jayapura. Malam hari ketiga, sel rumah tahanan itu dibuka 5 orang tahanan, diantaranya Arnold Ab, Andy Mofu, Agustinus Rutu Boy, Sekretaris Desa Nolokla Santani, Alex Memberi, Yohanes C. Rumainu, mahasiswa FISIP Uncen, melarikan diri. Berlahan-lahan mereka meninggalkan lingkungan Polda Papua menuju ke arah Belanda, Gendung Olahraga, Gor Cendrawasih. Di sana telah kami menunggu sebuah mobil
Tojoja, Alex memilih tidak ikut bersama mereka dan hilang di kegelapan malam mobil itu, lalu melarikan mereka ke Budget, sebuah kawasan pantai wisata di bagian utara kota Jayapura. Sesampainya di sana, para tahanan lalu melepaskan pakaian dan berenang untuk mengapai sebuah perahu, kecuali Andy Mofu dengan kondisi lautannya akan bergelombang di malam itu. Andy Mofu tidak dapat mengapai perahu. Setelah menunggu beberapa lama, mereka memutuskan untuk ke Pasir Enam, sebuah lokasi arah barat kota Jayapura. Keesokan harinya didapati kabar bahwa jasad Andy Mofu ditemukan warga lengkap dengan pakaian yang akan dikenakan. Ardola bersama kedua rekan menunggu selama 3 hari di Pasir Enam dengan harapan akan ada jemputan yang melarikan mereka menuju provinsi Vanimo, Papua Nugini. Pinggir di sana anak dan istri telah menunggu. Namun Neas di hari keempat saat berada di pinggir pantai, perahu yang akan sering digunakan warga untuk mengantar makanan pada mereka telah dipenuhi oleh Kopasanda. Arnold tidak kuas menghindari sergapan 3 tembakan menyasar di perut dan lengan kanannya. Dengan terluka, dia digelandang ke atas perahu dan dilarikan kembali ke Budget. 2 orang perawat dari rumah sakit Arjoko telah menunggu dengan peralatan medis di Budget, namun menemukan bahwa dia telah tewas sebab pendarahan tak membawa perubahan dan nilai positif bagi peradaban manusia Papua itu menjadi bukti. Baik, terima kasih presentasi saya sampai di sini.